Selamat datang di podcast Hiduplah Indonesia Maya yang juga gue rekam videonya untuk gue rilis di YouTube. Coba-coba aja ya kan, eksperimen-eksperimen. Untuk yang kemarin sempat nunggu podcast Hiduplah Indonesia Maya edisi akhir pekan kemarin, gue emang rehat karena kan lebaran, jadi gue nggak ngerjain, lagi sibuk berlebaran di rumah. Terus kalau misalnya lo berpikir-pikir, lah kok YouTube-nya jalan terus, nggak ada istirahat-istirahatnya? Ya karena untuk yang belum tahu, YouTube gue itu videonya udah naik 3 minggu sampai 4 minggu sebelumnya. Makanya kalau lu perhatiin beberapa video YouTube gue itu kan, kalau yang gue kerjain di Zoom itu kan ada tanggal dan ada jamnya tuh. Jadi lu bisa tahu ini tuh sebenarnya direkam udah lama banget ya, dan memang rata-rata video gue udah lama banget. Di YouTube gue ini masih ngantri video yang gue kerjain dari Desember. Belum rilis juga itu video. Jadi gue emang nggak ngerjain apa-apa untuk YouTube gue, makanya nggak ada kebutuhan untuk istirahat. Kalau podcast kan gue selalu bikin satu malam sebelumnya tuh, atau satu hari sebelumnya. Makanya ketika udah mau lebaran akhirnya gue putuskan untuk break. Tapi sekarang podcast Hiduplah Indonesia Maya kembali di edisi tengah pekan. Nah, gue mau cerita tentang kenapa gue kalau jogging jam 5 pagi. Tapi sebelumnya mungkin gue mulai dari kenapa gue jogging. Gue sebenarnya nggak suka jogging, dan banyak orang tahu ini. Gue pernah bilang berkali-kali, baik itu di wawancara, di YouTube orang, di YouTube gue sendiri. Kayak gue sering bilang bahwa gue nggak suka lari, jogging. Gue bahkan nggak suka olahraga yang nggak ada hubungannya dengan ngalahin orang. Gue tuh suka olahraga kompetisi. Kayak gue tuh kuat tuh 2x4-5 lari, main bola. Ketika motivasinya adalah menghindari kekalahan atau mengincar kemenangan. Gue bisa tuh udah di menit ke 90 udah capek, terus sprint. Kalau gue ngerasa sprint itu ujungnya bisa membuka gue peluang untuk menang, bisa tuh gue. Gue senang main basket, apapun yang sifatnya kompetisi. Gue nggak bisa main biliar dan nggak bisa main pingpong, tapi gue mau ngelakuinnya karena motivasi gue adalah nggak kalah dan pengen menang gitu kan. Tapi gue tetap lari, dan masih nggak suka lari. Tapi gue lari justru karena gue gak suka. Gimana cara ngomongnya? Gue lari bukan karena gue suka, tapi karena gue harus. Lari membantu gue memastikan gue masih punya kedisiplinan di dalam diri gue, untuk bisa melakukan sesuatu yang gue gak suka lakukan, tapi gue harus lakukan. Karena gue umur gak terlalu tua, umur gue baru 40, tapi di umur 40 ini gue tahu satu hal. Kalau ada hanya satu sifat yang dibutuhkan untuk seseorang bisa sampai ke semacam level kesuksesan, itu adalah disiplin. Krusial sekali. Kemampuan untuk disiplin krusial supaya orang bisa sukses. Gue udah kebanyakan ngelihat orang berbakat yang gak jadi apa-apa karena gak punya kemampuan untuk disiplin, karena kalah sama mood, karena nggak mampu disiplin dengan berbagai macam alasan. Nah, jadi gue tahu untuk gue bisa sukses dan mempertahankan sukses gue harus terus disiplin. Nah, memaksa gue untuk lari setiap 2 hari sekali. Biasanya jadwal gue tuh Senin Kemis untuk lari. Memaksa diri gue untuk lari adalah cara gue untuk memastikan gue masih punya level kedisiplinan. Karena gue nggak suka beneran dia lari deh. Gue kayak open mic aja, open mic nih. Gue gak suka open mic, tapi setidaknya stand up-nya gue masih suka. Melakukan kegiatan stand up, gue masih suka. Lari tuh gue gak ada suka-suka aja. Gak suka sama sekali gue. Tapi gue harus, karena gue tahu lari itu bagus untuk gue. Bagus untuk fisik gue, baik untuk kesehatan gue. Karena gue memang lagi memperbaiki diri gue dari sisi kesehatan. Banyak yang tahu soal ini, ada yang mungkin udah nonton soal video gue memperbaiki sleep apnea gue. Terus mungkin ada yang tahu juga gue udah mulai plant based dari bulan Oktober atau November. Jadi gue memperbaiki asupan makanan yang masuk dalam diri gue memperbaiki istirahat gue, dan gue ngerutinin olahraga gue. Dan itulah kenapa ada yang nggak, ada yang enggak.
gue tuh sebenarnya turun berat badan tuh cukup jauh. Pas sebelum PSBB, gue inget itu berat badan gue tuh masih 95-an. Hari ini nih lu ngeliat gue, berat badan gue tuh 85. Berat badan gue turun 10 kilo dari Maret ya kayaknya ya, sampai Juni. Dan ini sebenarnya udah berangsur-angsur turun sebenarnya dari yang gue mulai sebenarnya dampak terbesarnya ketika gue mulai benerin sleep apnea gue, karena tidur bener, nggak ngorok, itu kualitas tidurnya baik, dan akhirnya jantungnya lebih baik, dan terlebih lagi metabolisme tubuh lebih baik, dan gue ngurangin begadang banget kan, ekstrim. Nah jadi memperbaiki tidur, memperbaiki asupan makanan, dan ngerutin olahraga itu krusial buat gue. Jadi harus gue lakuin kendati pun gue nggak suka. Nah karena gue harus lakuin, gue paksa diri gue, dan situlah gue ketika gue masih bisa lari dengan rutin, disitulah gue tahu bahwa gue masih punya semacam kedisiplinan yang akan gue pakai untuk karir dan bisnis gue. Dan gue lari juga nggak gila-gilaan kok, bos. Gue lari bukan karena gue mau ngincer half marathon atau triathlon, apalagi Ironman. Nggak pengen deh gue. Gue lari cuma untuk menjaga diri gue untuk sehat, karena gue tahu umur gue udah umur 40. Gue tuh sering juga bilang gue paling nggak suka ketemu umur 40. Nggak suka gue. Bokap gue semua masalah hidupnya muncul di 40, penyakit, rumah tangga, ekonomi, keluar dari situ. Makanya gue paling waspada umur 40, dan gue berjanji pada diri gue sendiri, di umur 40 gue harus ada dalam kondisi fisik terbaik gue. Dan alhamdulillah saat ini itu terjadi, walaupun belum optimal. Gue tahu ini masih mau gue turunin lagi target gue. Sebenarnya target gue 85 memang. Sekarang mau gue targetin ke 80, jadi gue mau turun lagi. Jadi gue lari bukan untuk itu. Gue lari cuma karena gue pengen aja. Gue setiap Senin dan Kamis, kalaupun mundur biasanya ke Selasa dan Jumat, itu gue lari 5 kilo setiap hari. Dan gue udah mulai disiplinin lagi dari Februari. Pokoknya gue pulang dari outing sama anak-anak kantor tuh gue mulai disiplin. Hari pertama gue lari itu hujan deras. Tapi gue selalu 5 kilo. Dan enaknya gue lari 5 kilo sekarang karena gue pakai aplikasi Adidas Runner. Gue cenderung lebih jadi disiplin lari ketika gue tahu ada target yang mesti gue kejar. Disinilah orang-orang suka bilang lari itu sebenarnya mengalahkan diri sendiri, Panji. Dan gue nggak suka itu sebenarnya, karena apa coba ngalahin diri sendiri? Kalaupun gue menang, kan gue kalah. Perasaan macam apa itu? Tapi ya Adidas Runner tuh ngasih gue ukuran. Jadi gue lari nih selalu earphone di sini, ada Apple Watch, terus udah gitu handphone gue ada di pinggang. Jadi gue lari, terus dia ngingetin, udah 1 km pace gue 7.45, 7 km per menit. 7 km per menit ya kalau nggak salah. Iya, 7 km per 7 menit per kilometer. Iya, benar 7 menit per kilometer. Pace, kalau pace-nya misalnya 7.45. 1 kilometer pace 7 minutes 45 seconds per 7 minutes. Apa sih? Kok gue jadi lupa sendiri? Lu lihat aja deh ya. Pokoknya pace-nya 7.45 aja gue pikir-pikir. 7.45 tuh benar 7 menit 45 detik untuk 1 kilometer. Ya, itu dia. Berarti setelah 1 kilo gue lari, gue menempuh 1 kilo itu dalam 7 menit 45 detik. Ya, itu dia. Itu. Nah, tapi itu jadi tolok ukur gue. Gue gak pengen turun tuh angka terlalu jauh gitu. Gue selalu ada 78, udah di situ aja. Target gue semakin gue rutin, semakin gak kesiksa larinya, dan semakin gue bisa lebih cepat lagi dan lebih cepat lagi, sehingga waktu yang gue habiskan lebih ringkas. Nah, lari juga membantu gue ngukur kapan untuk berhenti. Itu penting tuh. Salah satu permasalahan orang nggak tahu kapan mesti berhenti. Tentu ketika lari, lu pengen nembus batas lu. Oke? Dan lu nggak membiarkan orang lain yang nentuin batas lu apa. Lu yang hajar batas lu, tapi lu sendiri mesti tahu batas lu kapan. Gue belajar ini dari banyak idola-idola gue. Muhammad Ali nggak tahu kapan mesti berhenti. Makanya dia udah seharusnya dia udah berhenti dari kapan tahu, tapi dia masih ngelanjut
akhirnya palanya karena hajar banyak, dan selain karena faktor genetik, palanya kehajar bertubi-tubi, akhirnya Parkinson. Muhammad Ali punya masalah untuk berhenti, dia nggak tahu kapan mesti berhenti. Michael Jordan punya masalah untuk berhenti, ngapain dia masuk ke Wizard lagi? Agak rusak tuh legasinya tuh. Jay-Z juga nggak tahu kapan mesti berhenti. Tapi dia masalahnya bukan, kalau dia masalahnya tuh dia sempat mikir harusnya dia berhenti umur 30-an. Kan dia sempat pensiun tuh. Black Album tuh kan harusnya album terakhirnya dia. Cuman ternyata nggak, dia bikin lagi gitu. Dan banyak orang nggak tahu kapan mesti berhenti. Dan gue pernah waktu itu lari, gue tahu nih, waduh, nih badan gue udah mulai ngerasa nggak bener nih, tapi gue paksa. Terus gue paksa sprint. Jadi gue tuh kalau lari, setelah gue lari 5 kilo, di bagian terakhir gue lari 100-100 meter sprint. Gue lari secepat yang gue bisa. Tujuannya nggak ada selain untuk kebutuhan sepak bola gue. Gue pengen ketika menit-menit udah terakhir, gue masih punya kemampuan untuk lari ketika dibutuhkan. Jadi setiap kali gue udah balik ke komplek gue, udah deket ke 5 kilometer mark, gue sprint 100-150 meter. Nah, ada sekali waktu badan gue udah mulai kena nih, tapi gue bilang nggak, gue paksa. Terus gue sprint, terus tiba-tiba gue kayak semua badan di dalam gue tuh berhenti rasanya ya. Gue pikir gue serangan jantung, terus gue sampai nggak bisa napas. Gue pikir, wah gila nih, gue jangan-jangan serangan jantung. Tapi akhirnya gue bisa tenang sedikit, ngambil napas. Gue sempet panik gila tuh, ngambil napas, sempet nggak kuat jalan. Terus gue berangsur-angsur normal. Terus gue bingung kan apa yang terjadi sama badan gue. Terus gue Google gitu, throwing up after running. Ternyata artikel pertama adalah kenapa pelari sering muntah setelah lari. Ternyata itu hal yang umum. Jadi itu selain karena memang diforsir, tapi karena salah satunya karena nggak ada air dalam tubuh untuk apa, gue nggak ngerti. Tapi ternyata itu lazim. Tapi disitulah gue bilang sama diri gue sendiri, gue harus tahu batasnya, gue harus tahu kapan mesti berhenti. Dan itu penting untuk kemampuan yang ada di kepala gue butuh skill itu, tahu kapan mesti berhenti. Itu gue perlu itu untuk berkarya dan untuk bisnis, karena gue tahu gue mesti hajar batas gue, tapi gue mesti tahu kapan gue mesti berhenti. Ini penting untuk diri gue, dan itu gue dapatkan dari lari. Nah, pertanyaannya kemudian kan, kenapa harus pagi-pagi, kenapa jam 5? Salah satu alasannya adalah karena gue ngincer pace gue itu. Ini sebenarnya tampak apaan Shinji gitu, tapi ini yang gue yakinin. Gue nggak mau terlalu siang, karena kalau siang udah terlalu banyak orang, dan kemungkinan gue di stop sama orang untuk ngobrol atau diajak foto tinggi sekali. Dan gue kan orangnya nggak enakan ya, gue nggak bisa pura-pura nggak denger walaupun gue pakai beginian. Jadi gue berhenti biasanya, tapi kalau gue berhenti gue ganggu pace gue. Makanya kalau gue keluar pagi-pagi jam 5:04, biasanya tuh gue bangun jam 5:04. Setiap gue bangun tuh lagi azan tuh. Jadi gue bangun, awalnya gue pengen cuci muka, terus gue pikir gue lagi cuci muka, di luar lagi azan, ya udahlah gue sholatin itu, sholat subuh. Selesai sholat subuh, terus gue lari tuh biasanya tuh jam 5. Dulu untuk dapat 5 kilo, gue membutuhkan waktu 50 sampai sejam. Jadi gue lari jam 5, kelar jam 6. Makin kesini gue makin cepet larinya. Jadi gue akhirnya jam 5:04 biasanya. Gue selesai jam, paling cepat tuh biasanya jam 6:10 atau mungkin jam 6, 45 menit, 40 menit gue lari. Dan enak tuh kalau gue keluar tuh nggak ada orang, nggak ada manusia sama sekali. Gue bisa lari, kendaraan juga belum hilir mudik karena gue pakai earphone kan. Gue takutnya nggak aware sama kondisi sekitar. Walaupun gue selalu lari berseberangan dengan arah mobil. Gue nggak tahu orang lain ya, tapi menurut gue itu masuk akal, dan gue lihat di luar negeri juga rata-rata kayak gitu. Orang tuh lari harusnya berlawanan dengan arah mobil, supaya dia bisa lihat ketika mobil datang. Kalau dia lari barengan dengan arah mobil, dia nggak tahu kalau ada mobil di belakang. Jadi kalau mobil di belakang ngantuk atau mabok, seperti yang sering terjadi sama pelari-pelari pagi-pagi tuh, dianya oleng, yang lari nggak tahu karena di belakang. Tapi kalau misalnya lu lari berlawanan dengan arah mobil, karena ada di trotoar sekarang, dan trotoar kan sekarang di Jakarta rata-rata oke ya, maksudnya udah ada gitu sekarang. Lu bisa ngelihat arah mobil datang. Jadi kalaupun mobilnya oleng, lu masih bisa menghindar karena lu ngeliat mobilnya. Nah, walaupun begitu, gue tetap lebih memilih lari pagi ketika mobil nggak pada mondar-mandir, jadi lebih aman untuk gue. Orang nggak ada yang nyetop gue untuk lari, gue bisa jaga pace gue supaya gue nggak berhenti. Karena pace itu kan ngitung berapa kilo yang lu capai dalam berapa menit. Kalau gue berhenti mulu, pace gue makin lama makin turun. Dan gue terganggu tuh ngeliat angkanya, ngeliat statistiknya, aduh angkanya segini lagi. Itu satu. Yang kedua, ini juga aneh nih, tapi ada perasaan
yang enak. Ada rasa bangga dan rasa bangga sih sebenarnya. Bahwa jam 6 pagi gue udah mencapai sesuatu saat orang lain masih pada tidur. Jadi di kepala gue tuh, gue udah selangkah lu pada. Lu masih bangun gini-gini, gue udah di rumah. Selesai lari 5 kilo dan planking. Jadi di gue tuh ada rasa jam 6 pagi gue udah mencapai sesuatu, orang lain pada belum gitu. Jadi kayak istilahnya, it gives me the feeling that I have some sort of advantage gitu. Jadi ada perasaan gue udah di depan semua orang, walaupun mungkin enggak, tapi itu ada di benak gue. Plus gue tuh kalau lari itu sambil baca buku, baca pakai kuping. Orang pikir nih semua, nih yang orang nggak tahu ya, ini semua buku tuh gue beli bukan karena gue baca. Jadi gini, gue beli buku kalau gue pikir ini buku akan kepake sama gue. Jadi gue beli dulu untuk gue taruh. Jadi setiap kali gue butuh, gue masuk ke situ, gue baca aja. Ketimbang mesti ke toko buku lagi nyari buku tersebut. Terus karena gue jarang punya waktu, gue baca lewat ini apa namanya? Bukan e-book ya. Apa tuh istilahnya tuh kalau misalnya audiobook. Nah itu dia. Gue baca dari audiobook. Jadi ada buku-buku ini yang tersedia dalam bentuk audiobook. Kayak sekarang yang lagi gue baca tuh yang ini. Mana tuh buku gue? Mana. Gue selalu kesulitan nyari buku yang gue maksud. The Brand Story. Nggak sih? Pokoknya ada buku judulnya The Brand Story. Sekarang lagi gue dengerin audiobooknya. Atau kadang-kadang ada podcaster yang kerjanya bikin resensi gitu. Kayak dia ngejelasin intisari dari buku, itu juga sering gue dengerin tuh. Terus karena juga gue dengerin podcast, baik itu Asumsi Bersuara atau podcastnya Joe Rogan Experience. Nah jadi apalagi Joe Rogan itu kan bisa 2 jam ya. Gue bisa nyelesain satu podcastnya Joe Rogan itu bisa 1 kali lari plus cuci piring, atau 2 kali lari plus cuci piring, tergantung berapa panjangnya, karena ada yang 2,5 jam, ada yang 3 jam kan. Jadi setelah gue lari, bukan cuman gue ngerasa secara fisik gue udah lari 5 kilo, jadi gue udah ngelakuin sesuatu yang orang lain gak lakukan. Jam 6 pagi gue udah dapat ilmu baru di kepala gue. Gue udah belajar soal cara pandang orang ateis terhadap agama. Gue dengerin podcastnya si Joe Rogan soal dia wawancara sama Richard Dawkins. Gue udah belajar banyak tentang science ketika gue dengerin dari Neil deGrasse Tyson. Gue udah belajar soal ekonomi, soal politik ketika gue dengerin Asumsi Bersuara gitu. Jadi pagi-pagi jam 6 lu masih kucek-kucek mata, gue tuh ngerasa gue udah di depan lu pada. Dan ketika lu udah di depan, ini juga mindset olahraga. Ketika lu ngerasa lu udah unggul, lu gak mau longgar karena lu gak pengen kesalip sama orang. Itu perasaan gue setiap hari setelah gue lari. Setelah gue udah di depan, gue udah di depan semua orang nih, sekarang gue gak boleh longgar, gue harus lebih kenceng lagi berada di depan orang-orang. Dan itu mindset yang gue dapatkan dari lari pagi-pagi. Jadi lu bisa ambil kesimpulan bahwa gue tuh gak suka larinya, tapi gue suka yang dihasilkan. Yang gue dapat dari lari itu gue suka. Gue gak suka larinya, gue gak suka bangunnya, gue gak suka kegiatannya, gue gak suka semuanya. Kalau sepak bola, gue bersedia bangun jam 4 pagi dengan senang hati, nyetir jauh-jauh ke kampus SGU yang, jauh banget. Rumah gue kan di Rawamangun. Gue mesti bangun jam 4 pagi untuk ngumpul sama anak-anak di Plaza Festival Kuningan, untuk kemudian bareng-bareng ke BSD untuk main bola di lapangan bolanya SGU. Sekarang udah gak ada lapangan bolanya. Gue dengan senang hati, bahagia gue ngelakuinnya. Lari itu gue gak pengen, tapi gue pengen yang dicapai dari lari. Dan itulah kenapa gue lari pagi jam 5. Aneh ya? Gak apa-apa lah, biarin aja. Ada dampaknya untuk gue. Gue berbagi ini karena waktu itu orang-orang mulai nanya kenapa gue kurusan. Terus untuk orang yang tinggal di Kayu Putih atau Rawamangun dan sekitarnya, dan lu beraktivitas pagi, harusnya lu pernah ngelihat gue lari sih. Karena banyak juga yang lapor, "Bang, kenapa larinya pagi-pagi bener?" Ya karena itu jawabannya. Jadi kalau misalkan lu tinggal di Kayu Putih, pasti ngelihat gue tuh selalu lari dari rumah. Terus nyampe ke velodrome, muter-muter di velodrome sampai udah 3 kilo, di kuping gue udah 3 km, baru gue lari balik. Nyampe rumah tuh gue biasanya 5 km. Itu aja terus aja rutenya terus. Kalau misalkan lu mau selisipan nyari gue pagi-pagi, jam 6 kurang seperempat, jam 6, cari aja gue di Jalan Pemuda, arah balik mau ke Layur, halte Layur.
Senin atau Kamis. Gue bisa kelihatan. Jangan panggil gue ya. Saya lagi ngejar pace saya soalnya. Nah, itu aja dari gue. Terima kasih banyak udah dengerin. Sampai ketemu di podcast Hiduplah Indonesia Maya berikutnya. Jaga kesehatan. Oh iya, dan untuk lu yang lagi bersiap-siap untuk nonton gue di Istora Senayan Jakarta, jangan lupa 20 Juni 2020 periode Wong Soedan dibuka di tersinggung oleh panji.com. Periode Wong Soedan cuma nama ya, jadi lu nggak mesti jadi bagian atau mesti daftar apa dulu. Lu bisa sikat tiketnya, harga tiket juga ada di situ ya. Makasih banyak, sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Goks. Malam itu adalah konsernya Glenn Fredly di Istora Senayan. Gua membuka konser tersebut dengan stand up, pecah. Lalu mulai malam itu gua memastikan untuk mengejar cita-cita gua sejak pertama kali stand up di tahun 2010. Gua harus punya pertunjukan di Istora Senayan, Jakarta. Dan sejak itu, semua usaha gua yang lu lihat, semua pertunjukan yang gua bikin adalah langkah demi langkah yang gua ambil supaya bisa terjadi, dan akhirnya terjadi tanggal 20 Desember 2020. Gua akan manggung di sebuah tempat di mana artis-artis dunia pernah mengisi. Maroon 5, Bruno Mars, Simply Red. Dan gua akan jadi pelawak pertama di sana, dan gua minta ditemenin lu untuk duduk mengisi kursi-kursi ini. Lu akan duduk di sekitar Istora ini. Semua sisi yang lu bisa lihat akan diisi oleh penonton. Dari pojok ke pojok, termasuk yang di belakang gua, termasuk di area lantai. Semua ini akan diisi kursi. Nah, kalau pertanyaannya adalah panggungnya di sebelah mana? Di sini. Panggungnya tepat di tengah Istora Senayan, melingkar.